baik. Kegiatan sudah siap dipersiapkan untuk ujian, ulangan harian, kemudian tugas-tugas sudah? Sudah. Materinya apa aja yang belum? Mata pelajarannya yang belum? Bahasa Inggris, matematika, Prancis, sama fisika. Sejarah sudah kan? Sudah. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Octavia, nomor peserta 201502110228. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi Pendidikan Sejarah tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jember. Yang mana pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA 3 materi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kalidawer, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Melalui ngerti, ngrasa lan nglakoni, menyadari, menginsafi, dan melakukan, budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan mandiri akan hadir adab. Jika ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri sendiri. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Marilah kita selalu mengerti, merasa, dan menjalani agar kita sebagai guru mampu untuk mengajar, mendidik, membimbing, menopang, dan memotivasi peserta didik kita agar mampu menggapai semua cita-citanya sesuai kodratnya sebagai manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, silakan. Bantu siapa doa mulai. Doa selesai. Oke. Kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini. 1, 2, 3. Baik, sebelumnya saya akan mengaksen kalian ya untuk yang hadir hari ini. Yang pertama, Adiansyah ada Kira Wahyuni Yoga. Kita mulai pelajaran hari ini ya, perhatikan di depan. Hari ini kita akan membahas tentang materi masa pendudukan
Ini adalah materi awal. Kita akan bicara tentang awal kedatangan. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama yang saya soroti adalah peristiwa Pearl Harbor. Tapi sebelum saya akan membahas materi ini lebih lanjut lagi, saya ingin tahu siapa yang tahu tentang Perang Asia Timur Raya. Ayo, siapa? Angkat. Ya, juga. Perang yang terjadi di wilayah Pasifik yang melibatkan Jepang dan beberapa negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Oke, ada tambahan lagi? Perang yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Perang yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada lagi? Bagus. Perang antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Perang antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Oke. Jawaban kalian benar. Yang paling poinnya adalah Perang Asia Timur Raya ini adalah perang yang melibatkan pihak-pihak di wilayah kawasan Asia Pasifik. Kemudian kaitannya dengan Indonesia itu apa? Peran Indonesia dalam peperangan itu apa? Perang Asia Timur Raya ini. Ada yang tahu? Belum? Nanti pada perang keterlibatan Indonesia di Perang Asia Timur Raya ini akan kita lihat, kita amati pada peristiwa berikutnya di mana invasi yang dilakukan Jepang di Indonesia. Oke, dari pertanyaan yang saya lontarkan tadi ya, ada Tio, ada Yoga, dan ada Bagus yang sudah menjawab secara benar ya. Maka mari kita lanjutkan materi penjelasannya itu pada materi yang akan disampaikan di depan. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia yang saya Loh, cuman man. Organisasi. Oh, tidak ada dalam. awal tidak. Aku anakku tidak. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia dimulai dari peristiwa Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. Kemudian berlanjut pada keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang berimplikasi sangat luas, utamanya bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik. Salah satunya adalah Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia ditandai dengan perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942 yang menyatakan bahwa Belanda menyerahkan masyarakat kepada pemerintah militer Jepang. Nah, ini section berikutnya materinya adalah yang saya katakan di sini hanya poin-poinnya saja. Nanti kalian eksplor pada kegiatan diskusi kelas ya. Tujuan Jepang berdiri di Indonesia ada 1, 2, 3. Yang pertama, tujuan utama dari Jepang adalah Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan bahan bakar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Indonesia sebagai salah satu wilayah penghasil sumber daya alam yang melimpah, yang mana salah satu produknya adalah minyak bumi. Minyak bumi ini adalah salah satu sumber daya alam yang menjadi target utamanya negara Jepang untuk apa? Untuk mensupport, untuk membantu kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan ekonominya bangsa Jepang. Kemudian yang kedua, politik ekonominya adalah Indonesia dijadikan pasar hasil industri Jepang. Jadi bahan mentah dibawa ke Jepang untuk diolah di pabriknya, ya. Ketika dia sudah menghasilkan produk yang sudah dijual, dikembalikan lagi ke Indonesia, maka untuk diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga yaitu Indonesia dijadikan sumber untuk mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang murah, yaitu dikenal dengan nama Romusha. Kalau zaman kolonial Belanda, pengenalan tenaga manusia itu adalah kerja di. Kalau zaman Jepang, Romusha ini digunakan untuk tenaga kerja membangun sarana
berikutnya. Nah, promo dari Jepang. Jepang datang ke Indonesia karena semata-mata datang langsung dia menancapkan kekuasaannya di Jepang. Ya kan? Jepang datang ke Indonesia dengan wajah yang manis, perilaku yang baik. Kayak sama seperti kalian kalau ingin sesuatu kepada orang tua kalian, kalian maunya dikeluarkan. Kalau ada pengen apa sama teman, berbuat baik tidak seperti sebelumnya, ya kan? Kalau di Jepang, dia ingin melakukan invasi ke Indonesia, menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Salah satunya adalah triknya, strateginya adalah melakukan propaganda Jepang, yaitu ada 3 yang saya rangkum. Propaganda yang pertama adalah Jepang mengaku sebagai saudara kelak bangsa Indonesia. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Kita berada pada satu benua, rumput kita itu hampir sama, ya, rumput Asia. Makanya Jepang mengaku sebagai saudara tua. Kemudian yang kedua, Jepang mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia dan menyajikan lagu Indonesia kaya. Beda ketika kita masih zaman penjajah Belanda. Ini tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah yang paling mantap dari propaganda Jepang adalah bentuknya membakar tinggal dengan moto Jepang Karyasia, Jepang Indonesia, dan Jepang Indonesia.
Ini adalah para juku Ianku. Juku Ianku itu apa? Juku Ianku itu adalah para wanita Indonesia yang dimanfaatkan sebagai, kalau sekarang istilahnya adalah PSK, ya, wanita-wanita penghibur tentara Jepang, di mana sebagian besar wanita ini adalah dibohongi, ya, dia diiringi untuk dijadikan tenaga kerja di beberapa tempat oleh Jepang, tapi ternyata dimanfaatkan sebagai wanita penghibur. Kemudian itu ada pengusaha dengan postur yang mengenaskan, karena pengusaha hanya diperas tenaganya tanpa diberi makan yang cukup. Nah, gambar yang dari gambar ini ada dua hal, negatif dan positif. Yang negatif apa? Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Indonesia itu adalah negara kaya akan sumber daya alam. Maka dari zaman kolonial VOC, kolonial Belanda sampai Jepang, sampai kembali ke Hindia Belanda, sampai sekarang pun Indonesia masih menjadi target eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing. Bahwa yang sekarang adalah yang masih berlangsung dan ada kerjasama internasional adalah PT Freeport. Kemudian ada di wilayah Kalimantan ada beberapa penambangan tadi batu bara, minyak emas, ya, masih ada itu. Kemudian yang kedua, dampak positif. Dampak positif yang terjadi adalah jangan Jepang, para pemuda Indonesia memiliki pengetahuan tentang pendidikan militer. Kemudian bahasa Indonesia juga memiliki kesempatan untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia dan dijadikan bahasa resmi pemerintah. Kemudian yang ketiga, rakyat Indonesia, ya, kalau Belanda, rakyat Indonesia itu berada di kelas 3, yaitu rakyat pribumi, yang mana pada zaman Belanda hanya memiliki hak sekolah sampai dengan kelas 1 SD. Bayangkan, kamu kelas 1 SD terus motor, dan sekolah mau jadi. Tapi di Jepang, rakyat bahasa Indonesia, ya, rakyat pribumi ini masih diberi kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, kalau yang Belanda itu hanya di kelas 1 kelas 2 SD untuk rakyat pribumi, ya, bukan kiai, ya. Tapi kalau zaman Jepang bisa sampai kelas 4 atau kelas 5 di sekolah gitu. Next. Nah, ini momen pembentukan BPUPKI ini terjadi pada waktu Jepang sudah mengalami kemunduran di Perang Asia Timur Raya. Puncaknya adalah Jepang mengalami kekalahan dengan sekutu. Kemudian dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika. Itulah momennya di mana kekalahan ini tidak akan dimunculkan, ya, tidak akan dimunculkan ke negara Indonesia, ke bangsa Indonesia. Kenapa? Karena itu tadi sudah terlanjur dia melakukan propaganda yang indah tadi, ya, propaganda yang luar biasa. Kemudian ternyata pada perkembangannya Jepang mengalami kekalahan, kemunduran, ya. Jadi ketika berita-berita kekalahan Jepang mendarat sekutu itu muncul dan didengar oleh teman-teman nasional di Indonesia, gerakan Jepang adalah ingin melimpahkan kekuasaan pemerintahan Indonesia yang diberikan oleh Jepang kepada pihak Indonesia, di mana kemudian salah satu langkahnya adalah dibentukannya BPUPKI yang tugas utamanya adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada 2 sidang, sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1445 dan sidang kedua adalah tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI ketika sedang melaksanakan tugasnya, berikutnya namanya adalah dibentuknya BPKI. BPKI ini adalah tugasnya adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia.
Ya, kemudian di depan ini ada beberapa sumber belajar, masing-masing kelompok sumber belajarnya sudah saya sajikan di depan. Silakan nanti masing-masing scan barcode-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Dimulai dari kelompok dari mana? Dari sini atau sana? Dari arah kiri atau kanan? Kanan. Oke. Dari Ilham. Nomor nanti bagian seperti yang biasa ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Oke, kalau sudah silakan berkelompok sesuai dengan angkanya dan kursinya bisa kalian tata untuk kalian diskusi bersama. Oke, baik kalian. Kemarin sudah kalian kerjakan problem kalian? Sudah selesai ya? Oke, untuk hari ini berarti waktunya kalian untuk presentasi. Giliran pertama silakan nomor 1 mempresentasikan produknya, baik yang produk digital dan produk digitalnya silakan ditampilkan di depan. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah awal Jepang ke Indonesia dimulai dengan menguasai daerah Pangkalan India sendiri yang berada di daerah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Politik yang dipakai untuk masuk ke Indonesia adalah kebijakan sesuai dengan ajaran Jepang yang menganggap bahwa Jepang Indonesia ini adalah suatu hukum dan kedua yang telah dalam satu kesatuan kekaisaran. Selain produk digital, kami juga menciptakan produk digital yang akan dibahas di sekolah kami. Ini adalah hasil karya kami dari kelompok 1. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1, sekarang giliran kelompok 2 menyajikan produk. Nah, kita berbicaranya di depan ya. Silakan kelompok lain perhatikan dan jangan bicara sendiri. Silakan kelompok 2 memperkenalkan identitasnya, anggota kelompoknya, dan materi apa yang akan disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 presentasikan tentang organisasi pegawai asal Jepang. Organisasi kita juga pertama adalah Keigo dan Meta. Dari ini ada beberapa yang lain. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah hasil dari kelompok kami. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan ini ada Jalan Udara, Putra, dan Nyai. Terus organisasi berikutnya adalah tadi beberapa bukan Keigo dan Saidian. Teman-teman bisa melihat sendiri. Baik, terima kasih itu dari presentasi kami hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Saya kenalkan dari kelompok
juga misalnya dasar dengan perkembangan organisasi seni militer pembentukan Jepang. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Pembentukan organisasi seni militer ada pengerahan tenaga pemuda muda, Seiringan atau barisan pemuda, Keibodan, barisan pembantu polisi, dan Susintai, barisan pelopor. Untuk pengertiannya, pengerahan tenaga pemuda sebelah ada ini. Seperti yang teman-teman lihat, saya akan membacakannya. Sebelum Jepang secara resmi membentuk organisasi semi militer, Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tertinggi, seisi dan berjiwa kesatria yang tinggi, latihan yang menjadikan Jepang seperti BPAR, Barisan Pemuda Asia Raya. BPAR tingkat pusat diresmikan pada tanggal 9 Juni 1945 dengan pimpinan Dr. Selamat Sudibyo dan S.A. Saleh. Untuk Seiringan, di sini juga ada pengertiannya, yaitu organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuan pembentukan Seiringan adalah mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Keibodan itu pembentukan Keibodan tampak bahwa pemerintahan Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis, bahkan kaum nasionalis pada tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan Keibodan karena badan ini langsung ditempatkan di bawah kekuasaan polisi. Untuk Susintai atau barisan pelopor di sini juga ada. Barisan pelopor dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1964. Baiklah, itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Presentasi berikutnya adalah giliran dari kelompok 3. Kelompok 3 sudah maju ke depan. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya, produknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah yaitu perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah Jepang. Perlawanan bersenjata yaitu gerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap pemerintah penduduk Jepang secara terang-terangan yang berobat di beberapa wilayah seperti Singapura, Aceh, ataupun perlawanan Vietnam. Berikut adalah video perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Jepang. Sekian, terima kasih. Oke, berikutnya presentasi kelompok berikutnya yang terakhir adalah kelompok 4. Ini materi terakhir yaitu kita membahas tentang aspek pendudukan Jepang. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan produknya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aspek penduduk Jepang. Kesimpulan, di Jepang di Indonesia memberikan trauma tersendiri bagi rakyat Indonesia sebagai akibat dari kebijakan pemerintah penduduk Jepang yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Ini tadi presentasi dari kami. Sekian dari
sebelumnya ya, di hari sebelumnya puncaknya adalah hari ini. Ada yang dari kelompok 1 dengan produknya yang luar biasa tadi, baik digital maupun non digitalnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kalian luar biasa. Semoga ini akan menjadi kreativitas kalian semakin meningkat, keaktifan kalian di dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran sejarah ini harus terus ditingkatkan ya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelumnya mari kita simpulkan dua kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita berkaitan dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia ya, yaitu kesimpulannya pendudukan di Indonesia merupakan salah satu bagian terpenting dari rangkaian peristiwa sejarah bangsa Indonesia yang patut selalu diingat dijadikan fondasi kekuatan bangsa Indonesia, karena secara tidak langsung periode Jepang telah menjadikan jembatan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang membuat rakyat Indonesia terlepas dari belenggu penjajah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun yang lalu, dimulai dari periode awal kedatangan bangsa Eropa di Indonesia yang mulai mempraktekkan paham kolonialisme dan imperialisme, di mana sampai dengan kedatangan Jepang di Indonesia, di mana mereka selalu melakukan kegiatan yang judulnya adalah eksploitasi, baik mengeksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk kepentingan negaranya sendiri tanpa memikirkan sisi kemanusiaan. Oleh karena itu, berakhirnya periode Jepang memberikan angin segar bagi rakyat Indonesia agar mampu bangkit menjadi bangsa yang merdeka secara lahir dan batin. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita tentang materi periode Jepang di Indonesia. Berikutnya akan saya tampilkan refleksi. Refleksi ini adalah salah satu kegiatan penutup. Kegiatan penutup dari kita hari ini tentang bagaimana kalian akan memahami Jepang itu pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan kita di masa lalu dan masa depan. Saya persingkat saja ya. Periode Jepang merupakan salah satu periode yang harus dijadikan pembelajaran paling berharga bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, dan bangsa yang solid. Secara tidak langsung melalui berbagai macam kebijakan, Jepang memberikan pemahaman tentang bagaimana memiliki rasa nasionalisme yang kuat terhadap negara melalui barisan-barisan pelopor hubungannya, seperti yang sudah dijelaskan di kelompok berapa ini tentang organisasi pergerakan semi militer dan militer. Dua kan? Ada Greta, Hego, Seininga, maupun Kei Wodan. Dan ada salah satu barisan pemuda pelopor yang dibentuk oleh Jepang yang benar-benar dipersenjatai secara resmi dan dilatih oleh pemerintah dan dijadikan sebagai pembantu dari kepolisian militer Jepang yang biasa dikenal dengan Kementai, yaitu dibentuknya namanya Tokubetsu Keisatsu atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama polisi istimewa. Kalau yang sekarang kita sebut dengan istilah polisi brimob, itu dulu cikal bakalnya adalah polisi istimewa bentukan dari Jepang. Inilah kemudian pasukan inilah yang kemudian menjadi pasukan pelopor di garis depan dalam melakukan gerakan-gerakan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Maka dari itu, kita sebagai bangsa harus selalu ingat tentang sejarah bangsa agar kita terhindar dari perilaku-perilaku yang merugikan di masa depan. Oke, baik. Sekian dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian selalu sehat sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa dipersiapkan pembelajarannya. Untuk materi minggu depan adalah kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, baik. Sekian dulu dari Bu Eva. Selamat siang, selamat beristirahat karena sudah waktunya jam istirahat. Bagi yang laki-laki sudah waktunya sholat Jumat, silahkan segera merapat di tempat
ibadah di sekolah kita, Kakak sudah diberitahu tadi ya, jangan sampai bolos, jangan sampai tidur-tiduran. Hari ini terima kasih, salam Historia Vitae Magistra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kalidawir siap mendukung Ibu Eva Oktavia, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Kalidawir dalam rangka pelaksanaan uji kinerja PPG Dajab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Jember.